Ta'ala, pada bulan ini adalah masuk bulan Maulid. Udah tanggal 1 2 ya. Yas'alunaka anir ruh. Asbabun nuzul daripada ayat ini, orang-orang Yahudi mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang ruh. Buliru min amri rabbi, kemudian turunlah wahyu kepada Nabi Muhammad, katakan Muhammad, ar-ruh min amri rabbi, bahwa ruh itu adalah urusan Tuhan. Kemudian Allah sampaikan pula, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidaklah kau diberikan ilmu khusus tentang ruh kecuali hanya Al-Isra. Jadi wa ma utitum minal ilmi, ilmu apapun yang dimiliki manusia hanya sedikit kalau secara pandangan tafsir secara syariat. Ketika ditafsirkan secara ilmu sufi, ilmu tarekoh, kata-kata wa ma utitu minal ilmi ila qalila, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Somad Al-Palembani dalam karya beliau itu Syarhus Salikin, Mukhtasar Ihya, ringkasan Ihya Imam Ghazali. Ilmu yang diberikan kepada manusia tentang ilmu ruh itu hanya sedikit. Artinya ilmu ruh itu didapatkan hanya dengan tarekoh suluk atau tasawuf. Baru ilmu ruh itu bisa didalami dan dibongkar dan kupas. Maka Syekh Sultan Abdul Qadir Jilani dalam karya beliau Sirrul Asrar bahwa manusia itu memiliki 4 lapis ruh. Ruh yang pertama, ruh asli manusia, itu namanya ruh qudsi. Ruh qudsi itu sama dengan latifah robani. Yang kedua, ruh sultani. Yang ketiga yaitu ruh sultani, ruh runi atau ruhani. Yang keempat, ruh jismani. Itu menurut Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir. Dan ketika kita belajar di Abah Guru Syekh Abdul Rahman, kata-kata yas'alunaka aniru kuliru min amri rabbi, ini pun dalil tentang latifah ruh. Kalau di Abah nggak ada pembagian-bagian seperti itu. Zaman Syekh Sultan ada pembagian seperti itu. Bahwa di diri kita itu ada ruh Muhammad. Di latifah, ilahi anta maksudi warido kamatlubi adini mahabbataka wa ma'rifataka waqdi la latibatu anwari tajali sifati suhutiyah al-warida min ruhi habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabika nuh wa ruhi khalilika Ibrahim alaihissalam. Di Abah nih, kan di zaman Syekh Sultan nggak ada munajat ini. Di Toreko Abah Anom pun nggak ada. Di Naksabandi yang lain pun nggak ada. Nah, di Abah punya wewenang hak peto. Makanya disebutnya itu adalah ajas tujuan denganmu najis.
Bulan ini bulan Maulid atau Mulud, bahwa Nabi Muhammad itu biangnya ruh. Di kitab pelajaran ada ruh Muhammad. Di Latifah ruh, sebelumnya ada qalbu Muhammad. Waqdi ala latifatil qalbi anwari tajali sifati, bukan sifati, anwari tajali afalil uluhiyah al-faidati min qalbi habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi qalbi syafika Adam alaihissalam. Dalilnya ala inna fil jasadil mudghah, ingatlah di diri manusia itu ada segumpal daging. Insyaallah saja kulu, kalau segumpal daging tadi baik, maka baik seluruh anggota badannya. Wa in fasadat, jika itu rusak segumpal daging tadi, fasadat jasad kulu ala yal qalbu, ingatlah itu namanya qalbu. Diajar Abah namanya qalbu Muhammad. Di diri kita ada disebut keadaman, ada disebut Muhammadan. Keadaman nih, jasad. Ini keadaman. Kata Abah, mengambil ucapan Abah Hoer, jangan jadi Adam mulu, jangan keadaman mulu, nanti akan hancur, dibelum. Artinya jangan syariat mulu. Adam itu kan syariat. Harus ketemu si Adam tadi ke ruh Muhammad. Nah, pelajaran ruh Muhammad tadi ada di Torekoh, khususnya Torekoh kita Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Jadi ala fi jasadil mudghah, yang si mudghah tadi bukan mudghah berupa daging secara kelihatan di alam sadar. Kan kalau lihat ilmu kedokteran, jantung tuh begitu, jantung kan sebut dokteran. Maka kata-kata di hadis tadi kolbu, masuk kolbu di sini alam abstrak. Ketika di Abah si kolbu tadi dimudofkan jadi latifatul qalbi. Ini kelembutan hati. Nah, kelembutan hati itu disebutnya alam abstrak atau alam ruhani, robani. Ruhani, robani. Alam ruh, tapi kaitannya dengan robani Tuhan. Latifah, robani, ruhani. Rohmani lagi. Latifatur robani, latifatur ruhani, robani, rohmani. Itu asli manusia. Dalam buku Abah pun, siapapun yang belum ketemu ilmu latifah, maka orang tadi hakikatnya belum jadi manusia. Kalau pengen disebut manusia sejati, manusia yang sebenarnya manusia, seseorang itu harus dia ketemu atau dibukakan ilmu latifah, rabbani, ruhani, rohmaniyah. Itu sejati. Seorang guru, seorang pengajar, seorang penceramah, profesor, dokter, buya, dan lain-lainnya, ketika belum dibukakan, kata Abah nih, ilmu latifah robani, dia masih tingkat hewan, hayawanun natik. Manusia itu kan dalam ilmu mantek itu al-insan hayawanun natik. Manusia itu adalah sebangsa binatang, tapi dia bisa berbicara dan berpikir. Ketika orang menguasai ilmu syariat, menguasai ilmu real, matematika, ilmu fisika, ilmu lain, ilmu tafsir kitab dan lainnya, itu baru hayawanun natik. Maka kata Imam Ghazali, ilmu yang hayawanun natik tadi hanya sebatas akal.
Dan ilmunya itu nggak bakalan tembus ke alam malakut Jabal Lahud. Makanya kata Imam Ghazali, seseorang itu dia bisa ilmunya sampai ke alam malakut Jabal Lahud, dia harus dilahirkan 2 kali. Sebagaimana Nabi Isa mengatakan, seseorang itu nggak bakalan tembus ke alam malakut kecuali dilahirkan 2 kali. Lahir pertama dari rahim ibunya, yang kedua dari guru mursyid. Nah, kita bicara tentang Maulid sekarang. Jadi Nabi Muhammad itu biangnya ruh. Syekh Sultan Aulia dalam kitab Asrar yang pertama, Muqaddimah pembukaannya, bahwa Nabi Muhammad itu sumber kehidupan, aslul wujud, asal segala wujud. Nah, ilmu tentang ruh Muhammad tadi sekarang di zaman modern ada di al ulama warasatul anbiya. Siapa itu? Syamsi. Maka Abah itu bisa mengatur ruh, khususnya murid-muridnya gitu. Makanya biang ruh kita adalah Syekh Abdurrahman buat muridnya. Kalau yang bukan muridnya, ya artinya nggak termasuk kategori Abah itu biangnya ruh. Biang ruh itu bapak. Kan Nabi Muhammad Abul Arwah. Kalau Nabi Adam Abul Basar. Nah, dulu kan ilmunya di Nabi Muhammad. Nah, sekarang ada di kemursidan. Jadi sosok seorang mursid itu bukan hanya sekedar guru. Sosok seorang mursid, al-ulama al-mursid, al-mursidun. Dalam Kifatul Atqiya karangan Imam Syato, Dimyati Syato, bahwa al-ulama al-mursid, al-alim al-mursid itu bukan hanya sekedar guru nunjukin zohir, tapi sebagai guru rafiq, teman, sahabat, sohib buat si muridnya, yang membawa muridnya perjalanan ruhani. Itu al-mursid. Kalau al-ustad, al-kuyai, profesor, dokter, dia baru membawa ketataran mengenal agama Islam. Mengenalkan, ini loh, agama itu ada rukunnya, rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Udah sampai situ doang. Tapi al-ulama al-mursidun atau seorang al-mursid, ulama mursid, bukan hanya mengenalkan itu. Orang ketika masuk toreko, pada hakikatnya itu sudah masuk tasawuf. Karena tasawuf itu adalah kitabnya, toreko itu adalah pengamalan daripada ilmu tasawuf. Makanya berbagai macam karangan-karangan kitab tasawuf seperti Ihya, Siril Asrar, seperti Tanwirul Qulub, seperti Al-Hikam, seperti apalagi, banyaklah karya-karya tasawuf itu banyak. Tapi itu baru ilmu. Nah, ilmu itu apa? Kata Muallim Syafi'i Az-Zami, ilmu itu hanya informasi, khobar. Barukah? Katanya. Cuma pemberitahuan gitu loh. Ini loh, al-Islam tuh ini. Ini al-iman ini. Ini ihsan tuh ini. Sama kitab Ihya juga, cuma pemberitahuan doang. Yang dikarang oleh Imam Ghazali. Setelah Imam Ghazali itu ketemu dengan seorang mursid, gurunya yang seorang tukang sol sepatu, baru Imam Ghazali nulis kitab Ihya. Dulu Imam Ghazali nulisnya fikih, usul fikih. Bahkan Imam Ghazali itu salah satu ulama
yang menentang ulama Ibnu Rushd, seorang ahli filsafat. Ibnu Rushdi itu Imam Ghazali. Karena Imam Ghazali itu rasional. Tapi ketika ketemu dengan seorang mursyid tukang sol, barulah Imam Ghazali menyadari bahwa ilmu-ilmu hasil daripada budidaya akal itu hanya sebatas informasi, kata Maulana Syafi'i Azami. Khobar baru katanya. Berarti ketika kita belajar dengan Al-Mursyid, Syekh Al-Mursyid, Abah Guru nih, Syekh Abdurrahman kita bukan belajar tentang filsafat, tentang kemuhammadan, tapi kita praktek langsung bagaimana merasakan qalbu Muhammad, bagaimana merasakan ruh Muhammad. Dikasihlah oleh Abah namanya munajat dan ajas tujuan. Bila anta maksud itu ajas tujuan. Waqti ala latifatil qalbi itu namanya munajat, itu artinya bisik-bisik. Munajat, ngadu. Apa sih? Cek orang Sunda mah hararewosan. Jadi dengan kata-kata rintihan, ilahi anta maksudi waqdi ala latifatul qalbi anwari tajali af'alil uluhiyah. Nah, kata-kata ilmu tajali itu kata Syekh Sultan Al-Syekh Abdul Qadir tidak akan hilang tuh namanya sifat-sifat najis maknawi yang ada di diri manusia, ria, ujub, takabur dan lain-lainnya, saudara-saudaranya itu, kecuali dengan ilmu Apa itu tajali? Cahaya yang datang ke kalbu seseorang, terbukalah cahaya goib. Itu tajali. Jadi anwari tajali itu bukan cahaya lampu seperti ini. Itu cahayanya maknawi. Maka dari hasil ilmu tajali tadi datanglah namanya ilmu laduni. Apa itu ilmu laduni? Ilmu yang Allah kasih langsung seperti kepada Nabi Khidir. Bagaimana proses ilmu laduni? Wattaqullah yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan ilmu yang tidak tahu. Kalau di Quran. Kalau di Abah, yaitu ketika kita baca ajas tujuan, ketika kita baca munajatnya, qalbu nih, kemudian zikirnya zikir hobi, kemudian doanya Rabbana zolamna ketika itu dibaca oleh seorang murid Syekh Abdurrahman dengan zikirnya 100 ismuzat, pandang ismuzat, kemudian kita zikir Allah, 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 Allah. Ingat, ada Robi Tomur. Ketika otak benak itu membayangkan alif-alif lama untuk tembus ke kalbu, si murid harus menghadirkan guru mursyidnya. Ketika zikir atau ketika zikir jahar. Disitulah proses ilmu laduni, bahasanya transfer. Dari kalbu seorang mursyid ke kalbunya seorang murid. Seperti kata Imam Ghazali, seperti itu. Ketika seorang mursyid itu mentransfer, menuangkan al-faido. Al-faido itu menuangkan. Al-faido min qalbi habibika ala qalbi syafika Adam. Itu dituangin tuh. Apa? Cahaya anwari tajali tadi. Makanya proses ilmu laduni ketika disampaikan itu ilmunya itu yang nyampe ke hati manusia itu apa? Cahaya. Tapi ketika ilmu itu hanya sebatas bacaan, dia baca dari kitab-kitab, bukan dari pengamalan, maka otak benak yang mendengarnya itu
akan mental ketika dia pakai otak benak dia. Tapi ketika dia punya latifah qalbu sama, satu frekuensi, nah, dia akan menerimanya. Jadi di Abah ini, murid-murid Abah sudah punya latifah qalbi kan. Nah ketika Anwar Tajal itu nanti dari kita zikirin 100 tuh. Nah, baru tuh disampaikan sama Badal Kaul. Diterimanya pakai otak benaknya, bukan otak benak syariat, tapi torekoh. Masuklah kalau baru dia nerima. Baru disebut pahman nabiin wa ibdul mursalin wa malaikatul muqarrabin. Tapi ketika murid Abah itu nerima dengan akal syariat, dia akan bertentangan terus antara mafhum muwafaqah dengan mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah itu sesuatu paham sesuai dengan akal syariat atau yang sepakat oleh syariat. Kalau mafhum mukhalafah itu paham yang berbeda dengan umum. Nah, yas'alunaka 'anil kulli ru'min min amri rabbi, yang wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kata Syekh Abdul Somad Al-Falembangi dalam kitab Syiar Salikin, itu ilmu laduni. Ilmu laduni itu. Maka semua orang-orang sufi, orang toreko itu nanti diberikan ilmunya, ilmu laduni. Tapi yas'alunaka 'anil kulli ru'min min amri rabbi enggak bisa tanpa pintu talqin berzikir dengan guru pembicaraan ini kalau dicerna dengan akal gak ketemu. Tapi ketika ruhaninya sudah dihidupkan melalui talqin berzikir oleh al-mursyid, nanti al-mursyid itu akan membimbing ruhani kita, baru paham. Jadi apa yang saya ucapkan itu bisa dipahami sama orang-orang yang mereka ruhnya sudah hidup sama mursyid. Ini ceramah seperti kayak gini, yang belum ditalkin atau yang belum dia masuk ke alam rohani itu, dia pusing, nggak paham. Yang di otak benaknya pusing. Kenapa? Dia bertentangan, dia punya mafhum muwafaqah yang disampaikan maupun mukhalafah. Nah, kembali bahwa cahaya-cahaya tadi itu, ilmu-ilmu laduni itu disampaikan dengan cahaya. Masuklah ke kolbu. Nah, si kolbu itu biar soluhat, biar baik, dia harus ditalqin. Kalau seandainya si kolbu setiap manusia tidak ditalqin dengan guru mursyid, sekalipun dia jasadnya punya julukan kiai, ustadz, buya dan lain-lainnya, itu tetap hati dia masih pasadat. Itu kan kita sering nyampein tuh hadis itu. Dia harus soluhat. Soluhatnya dengan apa? Dengan ketemu guru mursyid. Wah, nggak usah sama baca Quran aja, wah sama sholawatan aja, wah sama zikir aja, zikir. Nggak perlu mursyid-mursyid, ya pasadat. Karena yang bisa membenahi yang namanya mudgoh itu bukan mudgoh zahira, namanya mudgoh robani atau disebut latifah robani atau latifah qol. Itu yang bisa ngebenahi, mengarahkan itu hanya al-mursyid, asy-syekh al-mursyid. Di luar itu nggak bisa. Makanya sekarang ulama-ulama syariat banyak diambil kan. Pesantren Cibarengkok tuh, Luyang, Tarbiyatul Palah, perempuan pendirinya diambil. Ki Helmi diambil. Banyak tuh ulama-ulama yang syariat. Ulama toreko kita itu diambil. Abu Anom, Buya Uci, Abah. Berarti yang harus berdiri siapa? Ya murid-muridnya, al-waris. Makanya dikasih satu yang namanya latifah sampai 7.
itu hanya ada di murid Syekh Abdurrahman. Kalau murid Syekh Abdurrahmannya tidak perhatian, kalau murid Syekh Abdurrahmannya tidak mengkukut, menjaga, diraksa, dijaga atau nggak diamalin, bagaimana mau bangkit ilmu ulama-ulama al-mursyid? Kita ini punya amanah ulama al-mursyid, ilmunya latifah. Ketika kita jadi murid ulama al-mursyid, kita harus punya prinsip, jangan goyah, jangan tengok kanan kiri. Kita ini dibentuk oleh Abah sebagai al-waris, sebagai penerus Syekh Abdurrahman. Maka murid-murid Abah itu jangan sampai masuk apa? Udah dikasih ilmu latifah, dia masuk ke syariat umum. Kalau udah masuk ke syariat umum, kehijab Anda. Akhirnya apa? Mendalami ilmu guru yang semua ilmu orang tua ini kan. Ilmu waris ini. Maka kata dalam kitab Tandul Qulub, karya daripada Amin Kurdi, kalau orang tidak bermursyid atau dia berguru tidak bersisilah sampai Rasul, ilmunya itu mengkoti, nggak dapat faedah. Kita dapat faedah min qalbi habibika ala qalbi safika Adam, ya kan? Kita murid Muhammad mursyid, kita dapat. Makanya murid Abah itu bukan saya ngelarang ya, ngasih tahu nih. Ilmu-ilmu syariat buat khusus murid Abah ya, yang mereka memahami dengan rohani. Ketika Anda mempelajari ilmu syariat itu sebenarnya hijab. Karena di Abah ini langsung dikasih intinya. Beda dengan tarekat di luar. Abah itu langsung ngasih, langsung apa? Latifah kolbi. Oh. Latifah ruh. Oh, enggak. Kalau di luar tarekat Abah enggak. Amalin dulu zikirnya ini. Ya, ini loh amalan buat ini. Amalan buat ono, buat A, B, C, D. Di Abah langsung dia apa? Dikasih ilmu latifah kolbi. Artinya apa? Buat murid-murid Abah itu suatu istimewa, spesial, martabak spesial, yang tidak didapat di mursyid-mursyid lain. Pertanyaannya, setelah Abah nggak ada, apakah murid Syekh Abdurrahman masih mempertahankan ajaran latifah itu? Apakah murid-murid Syekh Abdurrahman masih mempertahankan apa yang dikatakan gurunya? Apakah murid-murid Syekh Abdurrahman cuek dengan gurunya? Apakah murid-murid Syekh Abdurrahman akan berpaling dari Syekh Abdurrahman? Apakah murid-murid Syekh Abdurrahman hanya umbang-ambing, ikut syariat, ikut toreko, ikut syariat, ikut toreko? Kita harus punya pilihan. Kita ini dididik ruhani, bukan jasad, tidak. Anda itu nggak dituntut untuk pintar, tapi dituntut apa? Adab. Yang saya sering ceritain, Nabi Musa itu pintar nggak? Pintar. Karena ngelanggarnya banyak, tak? Tanya. Pakai ini akal syariatnya. Kenapa saya selalu bicara ini? Apakah benar murid Syekh Abdurrahman itu masih mau mengamalkan ajaran Abah? Menggali. Murid Syekh Abdurrahman itu sebenarnya udah dikasih pahaman Nabi Wahidul Mursalin. Mampu gak menggali latifah itu, gitu loh. Setelah digali, dipahami, diamalkan. Baru di situ guru akan hadir. Kalau kata orang dulu, setelah dia belajar ilmu silat, setelah dia belajar ilmu wirid-wirid, dudukeun, pancekeun, natep mantep, sila. Tahu sila kan? Sila. Kan udah ada. Karena di kita itu kurang doktrin seperti itu.
Akhirnya murid-murid Abah ngambang. Toreko kagak paham. Akhirnya balik syariat. Di syariat aja dibikin malas ketika sudah masuk toreko. Udah sekarang pilihan. Mau diam di syariat apa di toreko? Toreko itu udah ada syariatnya loh. Karena di toreko itu sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya semua di bawah bimbingan Syekh Mur. Kalau ketika Anda milih syariat umum, ya hanya jasa doang udah. Ibadah Anda nggak tembus, nggak nyampe ke Allah. Tapi ketika kita bertoreko, karena bertoreko itu dominannya, semua rujuknya kembalinya kepada siapa? Guru. Kudroh irodah, kudroh irodah, kudroh irodah. Kudroh irodahnya ke guru. Kudroh kita bisa mampu, irodah bisa keinginan. Semua harus dikaitkan, ditalukan kepada semur musid. Kata Imam Ghazali, kalau pengen jadi murid, akan ditransfer tiap hari oleh gurunya sebuah ilmu laduni. Tapi ketika kita di luar irodah guru, keinginan nafsu kita, Abah beberapa ngasih ilmu itu. Jadi ilmu Abah itu nggak bakalan luntur. Paham itu akan dikasih. Dan murid Abah ketika zikir hobinya, zikir jaharnya, khotamannya, istiqomah, nggak usah baca buku, Anda bisa sendiri ngomong. Karena murid Abah itu udah pilih-pilihan. Pertanyaan ketika Abah katakan murid Abah, murid khusus. Ketika Abah memberikan gelar khusus itu, apakah mampu? Ketika guru memberikan gelar, kamu adalah murid khusus. Karena sudah masuk tarekah, sudah ditalkin berzikir oleh Abah guru, atau di bawah bin Abdurrahman, maka murid Abah seluruhnya adalah murid khusus. Apakah kita bisa mempertahankan gelar itu? Ketika sudah dikasih gelar khusus, kata Abah ngaji khusus. Apa tuh? Harian, mingguan, bulanan. Harian zikir 16, zikir hobinya 100. Mingguan taman. Bulanan ke Bogor. Duduk doang. Duduk diem. Itu ngaji khusus. Terus istiqomah 3 itu harian, mingguan, bulan. Harian, mingguan, bulanan, harian, mingguan. Abah tanggung jawab dunia akhirat. Abah akan jaga di dunia maupun di cuma 3 doang yang dipinta, harian, mingguan, bulanan. Ketika dijabarkan harian, berat gak? Harian berat gak? Harian berat gak? Enggak. Gua amalin kagak. Ada amalin di rumah. Alhamdulillah. Mingguan seperti ini, hujan gede geledek dodar datang, jangan kalah sama hujan. Bulanan sama. Abah cuma minta 3 kok, harian, mingguan, bulanan. Jadi ilmu Abah cuma 3 doang diamalin. Tapi ketika diamalin sebagai sesuai dengan tanbih, harus pendalaman wawasan. Ada nggak tanbih? Ada nggak? Ada kan pendalam wawasan ajaran guru. Bukan hanya zikir doang. Wawasan apa yang dikasih Abah guru, bacaannya itu kita renungkan, dalamin, amalkan. Wawasannya ada loh. Abah pun sama. Ketika menulis buku kuning, buku merah, atau sintoris, Abah ngambil dari kitab-kitab lain. Dari Imam Ghazali, dari Abdullah Basyaroni, dari Ibnu Athaillah. Abang nggak nulis sendiri. Beliau ngutip, nukil. Karena itu di kalangan akademiks, tanpa ngutip pendapat ulama dia nulis sendiri, itu dianggapnya maling. Maka Abah pun ngutip kan, ngutip dari ulama. Dari Imam Ghazali Abah tulis, dari Ibnu Athaillah,
dari Abdul Asaroni. Sama kita Betar Sudra Abana penutip. Berarti kan seorang mursyid itu butuh ilmu-ilmu seperti itu kan. Tapi itu hanya sebenarnya pengetahuan, informasi. Gak ada mursyid piajan itu. Ilmu itu hanya informasi doang. Kalau belum ketemu guru mursyidnya, ilmu itu belum hidup. Maka ilmu hidup itu hayatul qalbi harus datang ke guru mursyid. Di TV tenar ceramah ini ceramah ono. Ruhnya belum hidup. Murid Abah itu ruhnya udah hidup, ruh mudof. Kita pertahankan tuh ajaran guru seperti itu. Yas'alunaka 'anil kulli min amri rabbi. Orang Yahudi bertanya, ngetes kepada Nabi Muhammad tentang ruh. Suruh dijawab, ruh urusan Tuhanku. Kenapa? Karena orang Yahudi itu kalau dijelasin juga bingung. Makanya dibilang wa ma utitu minal ilmi ila, sedikit tentang ilmunya. Tapi ketika orang-orang soleh, ulama-ulama mursyid ngebongkar tentang itu. Si jasad doang ibadahnya nggak nyampe. Dia mau haji ke berapa kali ke, mau umroh berapa kali ke, itu baru jasad. Ruhnya harus pakai toreko. Jasad harus pakai syariat. Maka perlu syariat, torekot, hakikat, marifat. Si hakikat ke syariat, si syariat ke hakikat. Si hakikat nanti naik ke marifat harus pakai toreko. Toreko harus bermursyid. Ketika bermursyid dia harus talqin, beat, zikir. Kan nggak susah ya belajar gitu, susah nggak? Nggak. Nggak susah sebenarnya belajar toreko. Yang susah belajar toreko itu bacanya dari buku, beli di Remedia atau Tanah Abang tuh beli. Tarekat, dia baca tuh. Karena ini catatan orang, tulisan orang pusing. Karena yang nulis kan pengalaman pribadi. Dia baca, disadur, dia pahami, pusing. Banyak akobah. Akobah itu rintangan. Rintangan 1, masalah dunia. Rintangan 2, nafsu. Rintangan ini, wah macam-macam. Kitab Imam Ghazali Minhajul Abidin. Tapi ketika di Abah, jangan banyak mau ya. Jangan banyak mau. Itu doang udah. Jangan banyak pusing buat orang yang ini. Aduh, orang hidup jangan banyak mau. Bagaimana itu, ya kan? Tapi kalau udah mursyid bilang jangan banyak mau, harus patuh nggak? Patuh, karena ucapan mursyid itu benar. Orang banyak mau pusing nggak? Pusing. Kripit loh. Banyak mau. Nah, ketika kita mau kita nih, kan banyak mau. Maunya Abah itu jangan banyak mau, maunya mau guru, gimana? Ketika mau guru, seperti Imam Ghazali, irodah kamu harus irodah guru. Sama di hikam di Ibnu Athaillah. Si murid itu irodah harus irodah si guru. Karena ilmunya itu ilmu transferan. Ini yang kadang dihilangkan nih. Bahasa seperti ini. Wah, irodah. Kan irodah keinginan. Masa gua harus mau keinginan guru, nah nafsu itu timbul. Tapi kan manusia ada basariahnya. Kan manusia itu antara basariah dengan rohani. Ketika manusia seumumnya ada basariah rohani, ketika punya guru mursyid yang nanti yang menetapkan. Ketika basariah kita lebih ke dalam, lebih banyak, guru hadir. Ngebawa ke rohani. Lihat Nabi Yusuf. Pengen diperkosa sama Juleho. Nabi Yusuf pengen diperkosa sama Juleha, cek orang Sunda mah.
Zulaiha. Tahu juga ya. Nabi Yusuf Basaria dong. Ketika bapaknya hadir, Robito, bapaknya hadir tuh, Nabi Yakub. Nggak jadi. Secara Basaria, Nabi Yusuf senang sama Zulaiha. Senang, makanya ditarik di belakang, robek kan. Hadir bapaknya Yakub. Hadir, gak jadi. Ruhani. Sama kita pun punya mursyid begitu. Ketika ada keinginan-keinginan guru, memang guru. Kenapa? Andai kata guru belum ngasih, ya belum maslahat kali. Minta tawasul. Emang belum maslahat sama guru, susah. Kalau manusia kan pengen tawasul kabul ya. Manusia, nafsu dia. Ketika pakai tawasul guru yang bermain dong. Jangan tawasulnya bagaimana guru. Kita nih kadang nih mau culangung sama guru. Guru itu ngelihat maslahat nggak nih gitu. Ketika nggak maslahat ya nggak jadi. Ketika dia maslahat bisa menerimanya ya jadi. Itu di kemursyiden seperti itu. Ceraiin istri kamu. Ceraiin istri kamu, kata mursyid. Ketika si muridnya dia mahabbah ke gurunya semuanya, apa yang kata gurunya benar, ucapan mursyid nggak bakal bohong. Dia ceraiin sama bininya. Kenapa? Karena mursyid itu tahu ini istri kalau dipertahankan itu akan menghalangi perjalanan rohani di dalam kebetul atqiya. Murid sekarang mursyidnya begitu, mana mau ya dibilangnya wali kan. Nah itulah kekuatan keyakinan seorang murid kepada mursyid. Itu hakikatnya si mursyid tadi akan memberikan ilmu apa? Marifat atau mukasyafah. Sama dengan ujian-ujian yang diberikan guru kepada muridnya, itu akan menaikkan derajat rohaninya. Derajat rohani. Di Abah ini kita ngaji 8 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Ada yang 10 tahun kan? Ada nggak? Ada yang 2 tahun. Ada yang 12. Itu kan namanya kepatuhan. Kepatuhan kepada guru. Ketika tengah kepatuhan itu timbullah yang namanya lintasan pikiran. Lintasan pikiran seorang murid nggak jauh karena ekonomi. Karena ketuntut ekonomi, antara patuh sama guru dan ekonomi, kira-kira yang didulin mana? Ekonomi. Kepatuhan sama guru apa ekonomi? Ayo. Patuh. Patuh. Dua-duanya nggak bisa. Nggak bisa dibelah. Patuh. Seorang murid salik pasti ada ujian ekonomi. Kemudian dituntut kepatuhan guru juga. Mau pilih kepatuhan guru apa menutupi ekonomi? Ada patuhan. Kepatuhan dulu. Patuhan ada jalannya. Nah ini problem buat ahli-ahli pengamal toreko. Problematik permasalahan bagi murid-murid Syekh Abdul Rahman. Mau kedepankan apa menutupi ekonomi keluarga ataupun kepatuhan guru. Nah di situ timbang-timbang. Disitulah dididik murid-murid Syekh Abdul Rahman itu, makanya suruh khotaman. Dididik suruh zikir jahar, khofi. Biar nanti rohaninya dididik sama guru. Nah disitulah seorang murid akan memilih mana antara dunia sama guru. Ketika nafsunya dikuasai, pilih dunia lah. Ketika udah pilih dunia, akhirnya bermasalah terus. Masalah. Makanya di Abah ini diarahin. Rezeki itu hanya
dari yang halal. Halal. Rezeki itu hanya dari yang halal. Baik. Lebih dari halal, Halal. haram, mafsadat, Ada suka. mudorot, Panas. panas, apalagi Ingin. Siksa. lebih dari itu yang ditanbih itu kan, tanbih itu aturan, Panas ingin. aturan itu. Makanlah dari yang halal. Yang baik dan Iya. Lebih dari itu nafsu. Antara. bagi benar. Nafsu antara. Nah, ketika sudah ngambil tanbih yang di abah, ya udah abah kasih ya waluya. Nah, karena murid abah itu walunya yang sedikit gak mau, minta dong ke abah, bah saya waluya yang banyak, jangan dikit. Ya mintanya waluya dong, ya udah dikasih waluya apa adanya. Minta ke abah dong, bah saya walunya pengen banyak karena masih butuh banyak gitu. Ini mama bah waluya, udah dikasih waluya buat gengsinya waluya. Bah saya waluya tapi kebutuhan banyak, makanya waluya yang banyak. Pengen ada. Iya. Pengen ada. Namun perlu ayah. Nah, kembali kepada ajaran abah ini, kita harus ajut konsisten gitu. Karena kita itu maurus, yang diwarisi. Abah itu alwaris. Abah ini alwaris dari abah Wair. Abah dari abah Solihun. Abah Solihun dari Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim ini Syekh Ahmad Rotib. Udah jelas kita aturan-aturan ilmunya. Dituntut sama abah yang ngamalin aja. Kalau dunia hanya sekedarnya, lihat tanbih kan, sekedarnya aja. Kalau dunia kita pengen lebih, ya akhirnya mafsadat mudorot. Mudorotnya apa? Berat badan, jasad kita berat, akeh mangan, ruhnya tidur. Dir. sing. Banyak tidur. Mangan mulu, ruhnya tidur. Iya. Benar itu. Ruh, karena kita belajar ruh ini. Dir. Kan dir saja dir. Maka dituntut kita zikir jahar, zikir hopi, khotaman, bulanan. Semuanya itu makanan ruh. Gak mungkin abah mentelantarkan kita, gak mungkin. Tapi kita sebagai murid kadang kagak sabar. Ya kan? Gak sabar kan? Pengen instan. Karena yang dilihat apa? No, toreko ono cepet kaya. No, toreko ini cepet dikobul apa aja kata gurunya. Itu lintasan ada loh kayak gitu. Kita ini khotaman berapa tahun begini aja. Lintasan. Nanti lintasan hotel seret. Kalau lintasan itu masuk ke akal kita, udah pindah Osis. yang ngaku mursyid aja nggak kuat. Yang ngaku mursyid wassalam. Siapa lagi yang ngaku mursyid? Hai silakan. Untung Suripto keluar dari sini. Siapa? Mbah Urip, Surip. Saya mursyid 39. Saya ini nanti mursyid 39 katanya. Untung dia ini artinya mabur dari sini. Nah, ini kan umbang ambing sama jin, sama setan, sama hodam yang gitu. Pokoknya murid abah ngamal-ngamalain hodam yang lain tuh. Udah ngaji khusus wiridnya, udah khusus wirid khotaman. Manakib ditambahin ya latif. Main nambahin aja. Baca ya latif. Ya latif. Ambil dari khotaman. Wirid-wirid akal-akalan. Semua gue. Nah, disitulah kita dituntut istiqomah.
dengan ajaran Abah Bu. Lihat aja, murid-murid Abah nanti akan berkelompok. Berkelompoknya buat baik kok. Nanti kayak Pak Abu aja udah nyiapin pesantren kan. Kemarin Rohman itu cerita. Di Jawa udah bikin. Kita di Ciputat pertahankan seperti ini aja dulu. Ilmu Abah. Katanya ilmu Abah ke dia semua, kata Pak Mursid si Rohman. Silahkan aja. Ilmu Abah dari buku semua punya nggak? Punya. Gak ada beda-beda. Tarbiyah 1, 2, 3 aja sama kok bacaannya. Yang penting pemahamannya tentang torekoh itu. Makanya di Ciputat alhamdulillah dikasih paham tuh. Kita harus pertahankan. Mungkin untuk tahun sekarang kita masih begini aja. Kita nggak tahu 2006 serangan. Kita tuh nyantri. Ini nyantri, namanya nyantri, santri ini. Belajarnya ilmu roh, bukan ilmu nahu, bukan ilmu sorof, bukan ilmu tajwid, bukan. Ini nyantri ini. Nyantri kita belajar ilmu laduni yang Abah kasih. Maka saya bilang, murid-murid Ciputat yang murid Abah di Ciputat, nanti dikasih ilmu yang nggak ngerti atau yang ngerti gitu. Yang tadi nggak bisa ngomong masa keilmuan Abah gitu. Kita harus bertahan dengan apa yang Abah kasih. Orang boleh bangga kitab Abah udah di dia semua, silahkan. Karena ilmu itu perenungan nggak? Perlu dong tadabbur, tafakur. Latifah qalbi lah renungkan itu. Latifah ruh. Bukan berarti udah bisa ngomong sama Abah dia keren, belum tentu lah. Karena orang patokannya begitu ya. Boleh nggak orang ngaku gitu? Boleh, silakan. Saya bisa dialog dengan Syekh Abdurrahman, diam di kuburannya saya dialog. Boleh nggak ngomong begitu? Boleh. Tapi itu rahasia, nggak boleh dikeluarin. Kodian kata Abah. Murid Abah bisa nggak ngomong dengan Abah? Bisa semuanya. Karena ngomong aja dalam hati. Kenapa? Karena murid Abah sudah punya ilmu Abah semua. Tidak ada yang beda-bedain. 7 latifah ada yang beda? Sama. Yang khotam sama. Yang kholwat sama. Jadi yang beda apanya? Perenungannya, tafakurnya, kepatuhannya itu. Kita mah gampang tuh, kitab Abah minta aja kasih ajis tuh. Dikasih. Kitab At-Taqwa sama ajis bisa dikasih. Jadi bukan masalah ilmu kitab Abah. Tafakurin gitu loh. Saya sama mendalami ilmu Abah cuma di buku kuning. Kedua di buku sama buku putih tuh. Yang Nabi Sultan dikasih. Itu baca dikasih. Ilmu nggak keluar dari Abah. Gua harus banyak kitab di Abah mah. Orang kitab saya aja nganggur no. Kitab tafsir nganggur. Kitab fikih nganggur. Kalau orang bedan masih demen ngaji gitu. Ngaji kitab. Ya kan kemarin tuh minggu saya dengar ngaji Yasin. Pasti jelasin wa ja'ala min baina adim sadda wa min sana fa aksana fahum la yubsirun. Saya baru lewat nganterin gas itu. Ini kalau kita nggak pakai helm di hadapan polisi nggak kelihatan. Ya gimana keyakinan lah. Itu mah ilmu hikmah. Di kita ada nggak? Ada. Seminggu sekali kita baca. Tambahin lagi.
Jadi sekarang kalau mau ngaji kitab itu bukannya pelein ya, ngaji. Ya cuma buat dongeng aja sih, nggak apa-apa nggak dongeng, ya kan? Ada orang nyampein buat ke kuping kita enak buat ngedongeng nih, buat ngedongengin orang. Kan ngaji di kitab ngedongengin orang nggak? Ngaji nih, ngaji tafsir itu kan buat ngedongengin orang, ninain bobo. Kalau di Toreko buat dongeng nggak? Enggak. Pengamal kita mah, diamalin baru ilmu itu hadir. Kalau ilmu abang nggak diamalin nggak bakalan hadir. Dan setelah ngamalin itu harus ingat sama gurunya. Yang bisa ngamal siapa? Guru. Yang bisa apalagi? Marifatnya siapa? Guru. Kalau itu diamalin seperti apa katakan, semua murid abah bukan hanya pintar tapi cerdas rohaninya. Nih, tamatan-tamatan sini ngaji misalnya, denger penceramah luar. Dengerin tuh penceramah luar tuh. Apa yang terjadi? Aduh, kuping kayaknya gatal denger dia gitu. Karena dia yang penceramah itu, ayo kita ke Allah. Kita harus dekatkan ke Allah. Karena Allah itu selalu hadir bersama kita. Gimana caranya? Hah? Caranya Allah hadir bersama kita gimana? Tanpa ditalkin seperti Abu Bakar dengan Rasulullah, nggak bakalan terjadi. Kalau Allah itu bersama kita, bagaimana caranya? Makanya ilmu abah dimasukin namanya ismu zat. Ditalkin la ilaha illallah. Itu baru Allah bersama kita. Kalau di luar kan penceramah, ayo kita usi. Kayak Ustaz siapa bedahan tuh, Ustaz Rusmin. Selalu ceramahnya, usi hati kita dengan ilmu, maka harus datang ke taklim. Bagaimana ngisi hati dengan ilmu? Ilmu apa maksudnya? Yang kata ulama sufi, ilmunya ilmu toreko, ilmu suluk, ditalkin. Bukan ilmu seperti itu. Makanya kalau kita dikasih kesempatan bicara di sana, orang pada bingung. Bukan ilmu kita, bukan yang bisa masuk ini ilmu apa? Alif alif lam ha, la ilaha illallah, masuknya yang mana? Ujungnya alif alif lam ha. Kalau ada seorang ulama, seorang guru, seorang penceramah, hati kita harus isi dengan ilmu. Makanya ngaji ke taklim, karena orang bedahan demen taklim. Guroyok ke sini, guroyok ke sana. Umur udah pada tua, 40, 50. Tapi belum ketemu ilmu ini. Kasihan nggak? Iya. Untung Pak Ripto masuk ilmu ini. Kalau kagak jadi dukun dia. Banyak deh ilmunya. Iya, batunya kepala Pak Haji. Sebut. Ini kepala bayi saya, Bu. Dengkul ini dengkul. Nah, makanya kita bersyukur zaman modern. Kita sudah banyak ditinggalin ulama-ulama yang bener-bener. Boleh Sepi Azami nggak ada. Abah nggak ada, Abu Anam nggak ada. Dulu orang Cilongok, orang mana bangga dengan boyocinya, pulang juga. Apa mau ngaji sama Adi Hidayat? Abdul Somad? Sudah dapat ilmu jadi apa? Tambah puyeng. Makanya terus amalin ilmu ini. Amin. Gak usah bosan, gak usah jemu. Karena orang Toreko itu diperjalankan ruhaninya, bukan jasad kita, tapi ruhani kita. Abah ini sedang memperjalankan kita. Ketika diperjalankan sama Abah, si jasad kadang kagak nerima, bener nggak? Iya. Jasad yang nerima nggak? Lagi diperjalankan sama Abah, jasad kagak nerima. Padahal jasad-jasad kita, tapi ruhnya yang ngegenggam siapa? Nah, murid Abah lupa di situ tuh. Kita ini sedang diperjalan, dituntun. Makanya kalau orang sedetik aja lupa si Abdurrahman,
Kalau bahasa agamanya apa? Bahasa agamanya. Kalau nggak murtad ya musyrik. Lupa sama mursyid sedetik aja. Maka kalau makan ingat abah Guru. tawarin tuh guru. Dalam mati. Lupa aja sedetik. Imam Ghazali bilang, murid nggak Robi itu sedetik aja dimakan setan itu. Bukan dimakan badan kitanya. Apa? Akal, pikiran. Maka abah itu luar biasa. Tapi semua pengalaman itu kan beda-beda. Jadi ingat, murid-murid Syekh Abdurrahman Husain Ciputat, Anda ini ruhnya sedang diperjalankan. Ketika ruh kita diperjalankan oleh abah, jasad kita aneh. Yang aneh apanya? Ini akal kita. Akal kita yang aneh. Padahal jasad kita ya. Nah si ininya aneh. Kok aneh ya? Gitu. Ininya ruh kita sedang di Berjalan. Nah, supaya itu sinkron antara si jasad kita sama ruh kita. Oh iya, saya itu murid Syekh Abdurrahman. Bersyukur alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus istiqomah. Nggak ada ngaji bosan, nggak ada. Ada ngaji hotaman bosan, ada. Ada nggak? Kali bosan gitu. Siapa Rikto? Garut kepala. Bosan. Suruh madang kok bos. Galak kaki ya dia. Gak usah bosan sini mah. Ya masih ngaji gini-gini doang kan. Kan saya bilang nanti keluar dari sini dia tanya sama orang tentang Toreko, baru di sini begini-gini aja. Tuh, ilmu laduni itu seperti itu, akan terbawa terngiang-ngiang gitu loh, kayak cahaya, bukan ucapannya, cahayanya itu. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin nanti ada ini pengumuman ya.